Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian silsilah Aqidah Salaf, serial Aqidah Salaf, dan tepatnya sekarang insyaallah kita akan mengkaji kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi rahimahumullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Sebelum kita sampaikan kajian kitab ini, perlu kita berikan sedikit muqaddimah. Yang pertama, belajar ilmu tentang akidah, terutama akidah salaf, merupakan hal yang paling wajib bagi setiap muslim-muslimah. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Lalikai dalam muqaddimah kitab beliau, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau berkata, Inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu usuluddin. Yang paling wajib bagi seorang hamba adalah mengenal, memahami, mempelajari ilmu tentang usuluddin, tentang akidah, ya, prinsip-prinsip dasar agama. Wa ma kallafallahu bihi ibadahu min ma'rifati tauhidihi wa sifatihi, dan mempelajari tentang tauhid serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim-muslimah harus betul-betul memahami akan hal ini. Belajar tentang salat wajib, apalagi masalah akidah. Belajar tentang masalah puasa. Ya, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wahtisaban. Belajar masalah puasa wajib, ya, bagi setiap muslim-muslimah, apalagi yang berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, apalagi berkaitan dengan rukun-rukun iman yang 6.
Maka ini yang paling wajib. Dan sekaligus ilmu tentang akidah adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak di atas muka bumi ini. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum. Sesungguhnya ilmu tentang usuluddin, akidah, tauhid merupakan ilmu yang paling mulia. Ini yang sekali lagi harus betul-betul dijiwai. Makanya ayat yang paling mulia dalam Al-Quran ayat apa? Ayat kursi, karena isinya berkaitan dengan at-tauhid, tentang akidah. Kemudian ma'asal muslimin, ini termasuk salah satu usaha kita untuk kita bisa istiqomah di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan terus mempelajari ilmu tentang akidah. Karena tidak mungkin kita bisa istiqomah terutama di zaman yang penuh fitnah syubhat, banyak kesesatan, penyimpangan dalam akidah, baik dari luar maupun dari dalam. Ya, sekali lagi ini sekedar usaha, meskipun tetap ya banyak-banyak memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Maka jangan pernah putus belajar tentang akidah salaf. Ya, ini kitab ketiga yang kita kaji di masjid ini. Ya, awal kitab apa? Ushulus Sunnah Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian nyambung kitab Aqidah Thahawiyah. Dan yang ketiga ini kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Ini sekali lagi usaha kita untuk menggapai al-istiqamah di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini juga usaha kita menghidupkan ciri khas dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah sebagaimana kata para masyayikh dakwah salafiyah, kata para ulama Ahlus Sunnah, ciri khas karakteristik Ahlus Sunnah hirsuhum ala ta'allumil aqidah wa nashriha. Ciri khas Ahlus Sunnah, semangat antusias mereka dalam mempelajari akidah dan semangat mereka dalam menyebarkan akidah lebih dari yang lain. Ya, bukan berarti kita mengesampingkan yang lain. Cuma dalam Islam ada skala prioritas. Sebagaimana Rasul ketika nasihati Mu'ad ketika berdakwah, faliyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jadikan dakwahmu wahai Mu'ad yang pertama tentang at-tauhid. Ya, ini sekali lagi sekedar usaha kita menghidupkan lagi ciri khas dakwah salafiyah, ya, dengan terus mempelajari dan mengajarkan akidah-akidah as-salaf di tengah orang-orang kita yang lebih senang dengan pembahasan rumah tangga, dengan pembahasan muamalah. Banyak yang melupakan kajian-kajian akidah salaf. Ini beda dengan awal-awal para ya ustadz-ustadz senior seperti Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Abdul Hakim Abdad, ya, yang mereka luar biasa dalam ya memulai dakwah dari akidah. Dan salah satunya yang kita rasakan sendiri dari awal dakwah salafiyah, terutama di Surabaya tahun 90-an, ya, kita merasakan awal kajian ya ustadz-ustadz tersebut, ya, Ustadz Yazid rahimahullah taala, kitab ini. Ini sekali lagi buah dari dakwah beliau dahulu di Surabaya tahun 90-an, tabligh akbar mengkaji kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, kitab yang akan kita kaji ini. Itu tabligh akbar. Ya, bukan apa? Masalah sakinah mawaddah, masalah cinta-cinta, ya, dan sebagainya. Namun, sekali lagi, kitab-kitab akidah salaf. Ya, namun sekarang sudah apa? Ya, agak merosot. Sering kita sampaikan, kalau antum buat sensus, ya, mana yang paling viral kajian dari orang-orang kita sekarang? Nah, masalah muamalah, sakinah mawaddah warahmah, masalah cinta, masalah ya I love you dan sebagainya.
Hah? Ya, ataukah masalah akidah? Mana yang paling viral? Yang paling digandrungi sekarang? Ya, makanya mereka kadang tidak tahu mana salafi, mana harokih, mana itu ciri khas dakwah salafiyah, mana yang bukan. Padahal sekali lagi, ini ciri khas dakwah as-salafiyah yang disampaikan oleh para al-ulama. Dan juga nanti insya Allah akan ada penegasan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallah ta'ala. Taib, ini sekedar muqaddimah, sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmukumullah, kitab ini memang agak disayangkan belum ada yang menerjemahkan dengan syarahnya. Kalau matannya saja ucapan Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian ada. Antum bisa download insya Allah di internet, sudah lama ada itu. Ya, kalau mau matannya saja ucapannya Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian ada di internet, antum download. Akidah, antum tulis terjemahan Akidah Ar-Raziain, insya Allah ketemu. Tapi yang syarahnya ini yang belum ada terjemahannya. Semoga Allah memudahkan orang-orang kita untuk bisa menerjemahkan. Karena itu tadi butuh untuk dihidupkan kembali pembahasan-pembahasan akidah semisal ini. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau dosen di Universitas Islam Madinah. Beliau imam dan khotib di Masjid Quba Madinah, dan juga beliau pengajar di Masjid Nabawi. Ya, Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Ini sekedar tak kenal maka tak sayang. Dan insyaallah sebagian antum sudah sering mendengar tentang beliau, Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, dan juga beliau sering datang ke negeri kita ini. Semoga Allah memberikan kepada beliau keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah, adapun yang kita jadikan referensi sekarang ini sudah alhamdulillah di-download di medsos kita ya, sudah ya. Nah, atau kalau mau yang langsung bahasa Arabnya ini bisa melihat di PDF di medsos kita, di Telegram kita sudah kita posting PDF kitab yang akan kita kaji ini. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah, berkaitan dengan syarah kitab ini sebetulnya banyak. Yang saya punya di rumah itu ada 5. 4 karya masyayikh dakwah salafiyah, yang 1 punya harokah. Ya, maka harus selektif juga. Orang-orang harokah kadang licik, mereka mengkaji kitab ini tapi dibelokkan kepada pemahaman mereka. Sekedar ini tambahan. Yang paling ini yang 4 tadi yang karya masyayikh dakwah salafiyah, ada yang paling tebal sekali karya Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala, salah satu murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah di Yordania. Itu sekitar yang saya punya 500 halaman. Syarah Aqidah Ar-Raziain karya Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr. Sekitar 500 halaman. Kalau kita kaji sebulan sekali di sini, 10 tahun mungkin ya. Ya, saya rasa nggak cocok untuk kajian sebulan sekali. Baik, ada lagi yang karya Syekh Abdul Malik Ramadhani. Itu sekitar 190 halaman lah, hampir 200-an. Meskipun sama dengan yang Syekh Sulaiman di sini, asalnya itu kajian, muhadharah, daurah, kemudian ditranskrip. Adapun yang pertama tadi memang tulisan beliau, Syekh Muhammad Musa Nasr. Kemudian ada juga oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, itu 200 lebih halaman. Itu juga asalnya muhadharah. Itu yang saya punya, 4 syarah Ar-Raziain. Syarah Syekh Muhammad Musa Nasr, syarah Syekh Abdul Malik Ramadhani, syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, dan yang paling tipis ini. Ini pun tipisnya 85 halaman atau 83 halaman. Wallahu alam kapan selesainya, namun yang penting alon-alon asal kelakon kata orang Jawa. Pelan-pelan semoga barokah. Nah, yang penting istiqomahnya. Karena yang sebelum-sebelumnya kan kita matanya usul sunnah nggak pakai syarah, kemudian Aqidah Tahawiyah syarahnya juga pendek.
Ya, ini juga pendek, tapi tetap 83 halaman. Semoga antum masih bisa sabar. Mau sabar enggak? Kalau matanya saja, itu sering kita jadikan daurah 2 hari selesai. Kalau matanya saja. Ya, atau matanya saja. Insya Allah 4-5 pertemuan selesai. Namun sekali lagi, ilmu sebagaimana kata Allah, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada kalian ucapan yang tsaqil. Ilmu itu berat. Jadi tidak bisa untuk apa? Ngantuk-ngantuan. Butuh as-sabar was-sabar. Kemudian yang satu tadi, syarah. Ini tebal juga, luar biasa ini. Punyanya Abdul Aziz At-Tarifi. 600 halaman. Maka antum hati-hati kalau download misalnya cari bahasa Arabnya, kalau ketemu judul kitabnya Al-Khurasaniyah, Syarah Akidah, Akidah Ar-Raziyain, itu karya Abdul Aziz At-Tarifi. Itu salah satu dai harokah ahlil bidah lah sudah. Di Saudi Arabia. Itu grupnya Salman Al-Auda, Muhammad Al-Arifi, Aid Al-Qarni. Ini sekali lagi dai-dai harokah di Saudi Arabia. Dia juga punya Syarah Akidah Ar-Raziyain, judulnya Al-Khurasaniyah. Itu sempat kita baca beberapa poin-poinnya. Memang kelihatan bau-bau harokahnya, di antaranya tentang masalah penguasa. Kalau sudah berbicara masalah penguasa, ini akan kelihatan. Makanya kata sebagian masa kalau kita mau membedakan mana salafi yang sejati dengan yang haroki atau yang casingnya salafi namun dalamnya haroka, itu dalam masalah penguasa. Kritikan kepada penguasa. Atau kalau mengatakan tidak boleh mengkritik pemimpin di hadapan umum kecuali kalau kemungkarannya berkaitan dengan masyarakat umum. Ini mencela-mencelinya al-harokiyin. Kalau Ahlussunnah enggak. Kesalahan, kedoliman apapun, baik pribadi, baik secara umum, tetap menasihati secara apa? Rahasia. Kalau mereka enggak. Kalau kesalahannya pribadi, nggak boleh dinasihati di hadapan umum. Tapi kalau kedolimannya mencakup masyarakat, boleh diingkari secara. Nah, ini ada dalam buku itu. Al-Khurasaniyah tadi. Ini jelas sudah apa? Menyimpang. Kemudian juga ada sindiran-sindiran kepada dakwah salafiyah dengan menggelarinya murjiah. Itu ada dalam buku Al-Khurasaniyah. Maka hati-hati. Sekali lagi. Kitab Akidah Ar-Raziyain atau Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, banyak syarahnya, harus betul-betul bisa memilah dan memilih mana syarah ulama dakwah salafiyah dengan yang haroki. Wallahu ta'ala alam. Karena kitab ini asalnya muhadharah, maka ada redaksi-redaksi yang memang sekedar bumbu-bumbu lah istilahnya. Maka mungkin akan kita lewati. Contoh misalnya ucapan beliau, waqad ra'aitu an uqassim syarah hadhihi risalah fi yaumain. Aku akan membagi kajian kitab ini menjadi 2 hari. Ini nggak mungkin kita baca karena ini kajian beliau di sana waktu muhadharah. Ini kita akan lewati. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, langsung saja kita baca mulai halaman 2 muqaddimah, meskipun tadi akan ada yang kita lewati. Kata beliau, ma'asyiral fudhala, inna a'zama ma ya'tani bihil muslim umuman wa talibal ilmi khususan an yadbita usula ahli sunnah fil aqidah. Kata beliau, sesungguhnya yang paling layak untuk diperhatikan oleh kaum muslimin secara umum dan bagi para penuntut ilmu agama secara khusus, yaitu betul-betul memahami, mendalami prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dalam akidah. Ini yang kita isyaratkan tadi. Beliau menegaskan ini yang paling layak untuk dipahami. Antum ngaku Ahlus Sunnah namun nggak tahu apa prinsip Ahlus Sunnah. Ini omdo saja. Ini nanti akan berbahaya. Apalagi yang mengaku ustadz Ahlus Sunnah, ustadz salafi, namun nggak paham prinsip Ahlus Sunnah atau bahkan menyimpang dari usul Ahlus Sunnah. Bahayanya bagi orang-orang umum.
bahayanya bagi pengikut dakwah salafiyah, ngerusak dakwah as-salafiyah. Ini sekali lagi yang harus apa? Dimurnikan, yang harus dibersihkan. Wa usul ahli sunnah fil manhaj. Demikian pula harus betul-betul memahami prinsip-prinsip ahli sunnah dalam manhaj. Fa inna usul ahli sunnah fil aqidah wal manhaj fariqatun wa mumayyizatun baina ahlil haqqi wal huda wa ahlid dalali wal hawa. Ini ungkapan emas yang harus betul-betul pahami dan dicamkan terus dalam benak kita. Bahwasanya kata beliau, prinsip-prinsip Ahlussunnah dalam akidah dan manhaj itulah yang membedakan antara ahlul haq, pengikut kebenaran, ahlul huda, pengikut petunjuk, dengan pengikut kesesatan dan hawa nafsu. Makanya tadi ini adalah ciri khas dakwah salafiyah. Kenapa demikian? Karena dengan inilah kita tahu mana ahli sunnah yang sejati, mana ahlul bidah. Sering kita sampaikan, ciri salafi sejati, ciri ahli sunnah, bukan casingnya, penampilannya. Jubahan, jenggotan, iya, jenggot, sebagaimana kata Rasul, afuliha, pelihara jenggot. Iya, itu sunnah Rasul, itu kewajiban bagi setiap muslim. Namun itu bukan ciri yang membedakan mana ahli sunnah dengan ahli al-bidah. Berapa banyak al-bidah yang juga apa? Usama bin Laden lebih panjang jenggotnya. Dia kelompok khawarij, teroris. Paham? Ini bukan ciri khas. Maka sekali lagi hati-hati. Dan ini yang pernah kita ceritakan juga. Ketika ada kajian emak-emak di Surabaya. Ada ustadz dari luar pulau. Kita nggak kenal siapa ustadznya. Kok didatangkan di komunitas emak-emak yang ngaku pengajian sunnah. Ketika kita teliti, tanya kepada teman-teman yang ada di luar pulau tadi, yang di satu wilayah dengan sang ustadz, oh itu pengikutnya golongan teroris ustadz. Kita tegur, koordinatornya. Apa alasannya? Oh kita taunya beliau berjenggot cingkrang. Paham? Cingkrang jenggot bukan ciri yang membedakan mana salafi dengan apa? Mereka juga demikian penampilannya. Namun yang bisa membedakan ini, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan juga para ulama ahli sunnah, prinsip akidah ahli sunnah, prinsip manhaj ahli sunnah, itulah yang membedakan mana ahli sunnah sejati dengan yang imitasi salafi yang sejati dengan yang haroki tadi. Paham dong? Nah, ini yang perlu camkan. Kata beliau sekali lagi, fa inna usula ahli sunnah fil aqidah wal manhaj fariqatun wa mumayyizatun baina ahlil haqqi wal huda wa ahli dhalali wal hawa. Sesungguhnya prinsip ahli sunnah dalam akidah, dalam manhaj, itulah pembeda yang membedakan garis pemisah antara ahlil haqqi, pengikut kebenaran, dengan pengikut ad-dhalal, kesesatan. Fa usulu ahli sunnah wal jamaah allati ajma' ali ahli sunnah wal jamaah innama yatamassaku biha ahlut tuqa wa ahlul huda. Prinsip-prinsip ahli sunnah yang telah disepakati oleh ahli sunnah. Jadi kajian akidah salaf yang kita lewati, mulai dari usul sunnah, mulai dari akidah Thahawiyah, dan yang akan kita kaji ini secara umum adalah ijma' salaf. Kalau kita mau tahu mana ijma' salaf dalam akidah, ya rujukannya kitab-kitab akidah. Kitab-kitab akidah as-salaf. Maka yang menyimpang darinya pasti sesat. Yang menyimpang dari ijma' as-salaf. Dan itulah kenapa kitab-kitab ini dinamakan kitab as-sunnah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, wa katsirun minal mutaakhirin yakhussu isma sunnah ala ma yata'allaq bil i'tiqadat li'annaha asluddin wal mukhalif fiha ala khatarin azim.
kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, para ulama-ulama ya setelah para sahabat, para tabi'in, mereka menggunakan kata as-sunnah dalam akidah saja karena ini merupakan prinsip agama dan orang yang menyimpang darinya dalam bahaya laten. Yang menyimpang dari akidah salaf ada ya salah satu dari dua kemungkinan. Kalau nggak kafir ya alil bid'ah. Ya, kalau orang itu menyelisih prinsip salaf dalam akidah cuma ada dua kemungkinan. Ini secara umum. Kalau nggak kafir ya mubtadi. Contoh yang kafir seperti yang kita sudah lewati, ulama salaf sepakat mengatakan man qala Al-Qur'an makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia apa? Kafir. Paham dong? Ini beda dengan kalau misalnya suami menelantarkan istrinya, apakah dia kafir? Nah, ya meskipun salah, cuma nggak sampai, ya jangan sampai yang pembahasan sampai mengeluarkan orang dari Islam ini dibiarkan, ya diremehkan, masalah yang tidak sampai kepada kekafiran, wah luar biasa. Demikian pula yang kedua, kalau nggak kafir alil bid'ah, seperti yang sudah kita lewati dari ucapan Imam Ahmad, manintaqasa ahadan min ashabi Rasul sallallahu au abghadha bihadasin kana minhu au dzakara masawi au fahuwa mubtadi. Kata Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah yang sudah kita pelajari di sini, barang siapa mencela, memperolok satu saja sahabat Rasul atau membencinya atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekannya, maka dia mubtadi. Ini sekali lagi penyimpangan, kesalahan dalam prinsip Ahlussunnah cuma ada dua kemungkinan, kafir ataupun alil bidah. Makanya sekali lagi para ulama sangat antusias membahas yang satu ini karena bahayanya sangat dahsyat. Kemudian tadi berkaitan dengan judul kitab, ulama sejak dahulu menjadikan kitab akidah dengan judul kitab As-Sunnah karena tadi ini merupakan dasar agama yang menyimpang darinya dalam bahaya laten, bahaya yang sangat besar. Dan sudah kita mungkin banyak sebutkan juga kitab-kitab ulama yang berkaitan dengan akidah, judulnya As-Sunnah. Coba dites di sini. Coba sebutkan satu orang saja nyebut 10 kitab akidah dari ulama salaf, judulnya As-Sunnah. Dengan tambahannya atau As-Sunnah saja. Ada yang masih bangun? Baik, sebutkan. Inilah. Baik, Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Syarh Sunnah Imam Muzani. Syarh Sunnah Imam Barbahari. Karya Al-Likai Labas. Baik, yang kelima. Masih kurang separuh. As-Sunnah karya Abdullah bin Iman Ahmad. Baik. Ya. As-Sunnah karya Harb bin Ismail Al-Kirmani. Ya. As-Sunnah karya Abu Bakar Al-Khalal. As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Ya. As-Sunnah karya Al-Marwazi. Ya. Ushulus Sunnah karya Al-Humaydi. Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah. Ushulus Sunnah karya Ibnu Abi Zamanin. Syarhus Sunnah karya Al-Muzani. Syarhus Sunnah karya Al-Baghawi. Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari. Sharhus Sunnah karya At-Tabari. Aslus Sunnah wa Itaqaduddin karya Abu Hatim Abu Zur'ah Ar-Raziyani. Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Lalikai. Al-Mukhtar fi Ushulus Sunnah. Masyaallah. Al-Bana. Sudah ada 15. Iya, banyak masihan. Ya, sekali lagi kitab-kitab akidah as-salaf. Ya, di antaranya yang tadi judulnya ada kata-kata As-Sunnah. As-Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad. As-Sunnah karya Al-Khalal muridnya Imam Ahmad.
As-Sunnah karya Imam Marwazi, As-Sunnah Imam Ibnu Abi Asim, dengan Usul Sunnah, Syarh Sunnah tadi. Kenapa dinamakan kitab akidah dengan As-Sunnah tadi? Kata Imam Ibnu Rajab, karena itu adalah prinsip agama dan orang yang menyimpang darinya dalam bahaya yang sangat besar. Antara tadi mubtadi atau kafir. Ini secara global, meskipun dalam masalah takfir ini ada perincian lebih lanjut. Baik. Ma'asal muslimin, kata Syekh, prinsip-prinsip Ahlussunnah yang telah disepakati oleh Ahlussunnah itulah yang dipegang erat oleh ahlu tuqah, ya, ahlu taqwa. Makanya kata beliau juga dalam kitab Dirasat fil Manhaj, nggak mungkin orang itu dikatakan bertakwa kecuali Ahlussunnah. Ahlul bid'ah nggak ada yang ahli takwa. Kenapa? Karena ibadahnya penuh dengan apa? Bid'ah. Demikian pula kalau akidahnya sesat, bukan termasuk ahli takwa. Paham dong? Orang yang bertakwa hanyalah ahli sunnah, hanyalah yang berpegang teguh dengan akidah salaf ashabi al-hadis. Nah, wa yasiru 'alaiha ahlussunnah wal jamaah, dan mereka betul-betul berjalan di atas prinsip-prinsip ahlussunnah wal jamaah tersebut. Itulah yang dinamakan ahlut taqwa, ya, ataupun al-muttaqin. Kemudian kata beliau, wa inna minar rasail al-jami'ah an-nafi'ah li usuli ahlussunnah wal jamaah risalatu aqidati ar-raziyain. Di antara kitab-kitab atau risalah yang mencakup pembahasan yang bermanfaat tentang prinsip ahlussunnah dalam akidah, yaitu akidah ar-raziyain atau akidah Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah ar-Raziyain. Fa innaha hawat usul ahlussunnah al-kibar fil aqidah. Meskipun kitab ini sangat ringkas, namun mencakup prinsip-prinsip besar dari prinsip-prinsip ahlussunnah dalam masalah al-aqidah. Taib, ini muqaddimah singkat dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan sedikit biografi penulis kitab dan juga putra dari Imam Abu Hatim Ar-Razi yang merupakan sebab ditulisnya kitab ini. Karena nanti akan disampaikan kitab ini itu hasil soal jawab wawancara istilahnya antara seorang anak dengan ayahnya yang dua-duanya ahli hadis di zamannya, yaitu Imam Abdurrahman bin Abi Hatim dengan ayahnya Imam Abu Hatim Ar-Razian, dengan juga Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Jadi ada 3 ulama yang tercantum namanya dalam kitab ini. Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, sekarang dibahas biografinya Abdurrahman bin Abi Hatim. Beliau imamun hafidhun min a'immatin muslimin. Seorang pakar ahli hadis, imam ahli sunnah di zamannya. Wa huwa ma'rufun bi kasrati as'ilati li abih. Dan beliau dikenal banyak pertanyaannya kepada ayahnya. Ini zaman salaf dahulu, bapak-bapaknya ulama, menular kepada anak-anaknya, putra-putranya. Hatta balaghat 3,000 soal. Sampai ketika dikumpulkan soal jawab, ini soal jawab bukan masalah urusan dunia, Pak. Berapa sanguku? Enggak. Soal jawab masalah agama antara bapak dan anak. Sang anak bertanya tentang urusan agama, tadi masalah akidah juga. Itu kalau dikumpulkan, ada 3.000 soal jawab. Antara Imam Abu Hatim dan putranya Abdurrahman bin Abi Hatim. Wa qad dzakara rahimallahu annahu kana yas'al walidahu hatta wa huwa ya'kul. Bahkan sangat antusiasnya Imam Abdurrahman bin Abi Hatim kalau tanya nggak kenal waktu. Bahkan ketika lagi makan juga ada soal jawab masalah
Bukan masalah urusan perut, namun masalah urusan akhirat, urusan agama. Nah, hirsan minhu alal ilmin nafi wa ala nafi ummah. Semuanya karena antusias beliau dalam talabu al-ilmi. Wa qan nafa Allah bi as'ilati naf'an aziman. Dan sungguh Allah memberikan manfaat dengan soal jawab tersebut yang sangat luar biasa. Wa hakadha yanbaghi an yakuna talibul ilmi an yakuna harisan ala an yastakhrij minal alim alladhi yalqa khairan wa naf'an li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini ada pelajaran berharga bagi para penuntut ilmu agama untuk betul-betul semangat dalam menimba ilmu dari ahlinya. Sekali lagi harus ada apa? Semangat. Apa arti semangat? Tidak ngantuk. Yang ngantuk bangun. Nah. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata tentang kiat-kiat menggapai ilmu agama. Kata beliau, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mungkin bisa menggapai ilmu agama ini kecuali dengan 6 hal, 6 kiat yang aku akan menjelaskanmu dengan perinciannya. Kata beliau yang pertama zakat. Memang harus ada kecerdasan. Kemudian wahirsun, semangat. Wastihadun, tidak cukup semangat, namun harus ada kerja keras, usaha. Diantaranya dengan menulis, kata Rasul, qaidul ilma bil kita apa? Sudah nggak zakat, nggak punya semangat, nggak punya usaha, ngapain? Baik. Kemudian wabulghatun, kata beliau, kata Imam Syafi'i, resep menggapai ilmu dengan bulghah, tidak tamak kepada dunia. Yang punya proyek di luar sudah tinggalkan dulu, di dalam majelis ilmu konsen dulu. Kemudian yang kelima, suhbatu ustadzi, dekat dengan ustadz atau dengan orang alim. Kemudian watul zamani, panjang waktunya. Makanya tadi kita katakan meskipun ini tipis namun 83 halaman butuh kesabaran. Nggak mungkin setahun selesai ini. Butuh apa? Tulu zaman, panjang waktunya. Itu kata beliau, kalau mau menjadi talibul ilmi atau bahkan lebih dari menjadi alim, ini 6 resep beliau. Harus punya kecerdasan, punya semangat, kemudian punya kerja keras, usaha, bagaimana murojaah, menghafal, seterusnya. Kemudian bulghatun, tidak tamak kepada dunia. Kemudian yang kelima, suhbat ustadz, dengan dekat dengan ustadz, dekat dengan alim. Kemudian yang keenam, tulu zaman, panjang waktunya. Nah, kenapa? Karena nggak mungkin bisa menghafal kecuali dengan apa? Kalau memang masih kurang, banyak mohon kepada Allah, tidak mustahil. Nah, namun apa? Kecerdasan kan juga bisa diasah. Kita pernah menghadapi banyak murid. Ada yang memang sekali baca langsung hafal. Ada yang 10 kali. Tapi kalau dia semangat, insya Allah bisa mengejar. Meskipun sekali lagi, yang penting harus ada usaha juga. Nah, memang nggak mungkin orang itu jadi alim, jadi kecuali dengan betul-betul punya zakat. Yang sering kita ceritakan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Hadis Kota Madinah. Pernah kita belajar kepada beliau kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi. 5 tahun kita belajar kepada beliau, meskipun yang Sunan Tirmidzi hanya awal-awal kitab karena kita sudah keburu pulang ke Indonesia. Intinya beliau dengan kecerdasannya, beliau dibacakan oleh qori. Beliau nggak bawa kitab. Qori yang bawa kitab, bacakan hadasana fulan qala Rasulullah SAW. Beliau sanggup mengulangi lagi. Paham? Artinya apa? Kalau nggak punya ini, nggak mungkin. Ini sekali lagi, memang mau hibah dari Allah,
Tapi kalau misalnya ada orang yang diberi kecerdasan yang memang kurang, maka jangan putus asa, terus usaha dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kecerdasan pun tidak cukup. Cerdas harus ada semangat. Cerdas tapi ngantuk-ngantuk nggak mungkin dapat, nggak mungkin ilmu lewat mimpi. Betul nggak? Ilmu laduni tidak ada. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ijtihad, harus ada apa? Usaha keras. Nah, dan seterusnya. Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi biografi Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah taala. Kemudian kata beliau, wa yanbaghi an yakuna hasanal qasdi, hasanas su'al, hasana naqlil jawab, hatta yakuna minal muslihin. Kemudian dari kitab ini juga ada pelajaran yang berharga. Kata para ulama, banyak kitab-kitab terutama akidah salaf itu muncul dari pertanyaan, muncul dari permintaan. Contoh syarah Sunnah Imam Muzani, itu beliau tulis, muridnya Imam Syafi'i, Imam Muzani, itu beliau tulis kitab akidah Ahlus Sunnah dengan nama Syarhus Sunnah karena ada yang meminta kepada beliau untuk beliau menulis kitab tentang akidah. Bang, dan ini kata Rasul, adal alal khairi kafaili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia seperti yang melakukan apa? Kebaikan. Pahalanya mengalir terus sampai detik ini. Intinya, beliau lebih dari 1000 tahun kitab itu dipakai oleh kaum muslimin karena apa? Sebab permintaan. Ini pahala juga mengalir kepada yang meminta kepada beliau. Bang, demikian pula kitab yang kita kaji tadi malam, Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Permintaan dari sebagian orang kepada Imam As-Sabuni menulis kitab akidah, pahalanya juga mengalir kepada yang bertanya, yang meminta, juga seperti ini. Dan ini juga diambil faedah kita demikian. Kalau niatnya baik, kemudian pertanyaannya baik, menyampaikan jawaban yang baik, ini pahalanya luar biasa mengalir. Mungkin sampai kita meninggal dunia, pahala terus akan dapat. Ada alal khair kafaili, yang menunjukkan kepada kebaikan, yang menginspirasi orang untuk berbuat kebaikan, dan kebaikan itu terus dipakai, maka pahalanya terus akan mengalir. Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang ambil manfaatnya oleh manusia. Tapi ini sekilas tentang as-sa'il yang meminta ditulisnya buku ini. Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razian. Kemudian awal kitab, mulai di awal kitab di sini, qala rahimahullah, berkata Imam Abdurrahman bin Abi Hatim, sa'altu abi wa Aba Zur'a Ar-Razi rahimahumullah ta'ala. Sekali lagi ini awal matan kitab, aku yaitu Abdurrahman bin Abi Hatim bertanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'a Ar-Razi rahimahumullah ta'ala. Kemudian Syekh Sulaiman membahas sedikit biografi dua ulama yang ditanya, Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razian. Sa'altu abi, abuhu huwal imamul hafid Muhammad bin Idris Ar-Razi. Namanya mirip dengan Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau ini Muhammad bin Idris Ar-Razi. Nama dari Imam Ibn Abi Hatim. Al-Masyhur bi Abi Hatim Ar-Razi. Ini kalau dalam ilmu hadis atau dalam ilmu jarh wa ta'dil, dua orang ini, anak dan bapak ini ahlinya. Abu Hatim dan Abdurrahman bin Abi Hatim. Pakar jarh wa ta'dil. Wulida sana khamsin wa tis'in wa mi'am minal hijrah. Beliau lahir tahun 195 Hijriah. Masih abad kedua Hijriah. Imam Abu Hatim lahir tahun 195 Hijriah. Abad kedua Hijriah.
Ya, kalau Imam Syafi'i 150 Hijriah, meninggal Imam Abu Hanifah, lahir Imam Asy-Syafi'i. Ini luar biasa ulama-ulama salah. Makanya ini kita juga kaji untuk membungkam tuduhan-tuduhan dusta ahlul bid'ah yang menyudutkan salafiyin atau yang mereka namakan salafi wahabi dengan kata-kata salafi wahabi itu imamnya Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah. Ini kirib, dusta. Ya, mereka mengatakan kita itu ya hanya merujuk kepada buku-bukunya Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Wahab, Syekh bin Bas atau ini sekali lagi kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Ya, sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, iyakuna illa kadzibah. Mereka tidak berkata kecuali apa? Dusta. Buktinya kita di masjid ini saja yang kita kaji kitab-kitab ulama yang jauh sebelum siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kalau mereka mau jujur, namun mereka memang demikian, kadzabun. Ya, yakini ahlul bid'ah itu kadzabun. Ya, mereka para pendusta. Ya, kalau sekarang kan bisa dilihat ya di YouTube dai-dai salafi yang mengajarkan kitab akidah. Luar biasa kajian-kajian apa? Akidah, merujuk kepada akidah salaf jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan kita tidaklah mengajar kitabnya Ibnu Taimiyah, tidaklah kita mengagungkan, menghormati beliau kecuali karena beliau mengikuti akidah as-salaf. Nah, dan itu terbukti dari kitab-kitab beliau. Kalau mau disandingkan dengan kitab ulama salaf, nggak ada bedanya. Dan sering kalau kita mengajar akidah wasitiyah karya beliau, kita bawa kitab-kitab ulama salaf, kita buktikan ini ucapan Ibnu Taimiyah, ini ucapan ulama salaf, terutama tentang sifat-sifat Allah, nggak ada bedanya. Cuma itulah sekali lagi ahlul bid'ah karena mereka sudah bangkrut hujjah, tidak bisa melawan hujjah ahlus sunnah, membuat berbagai macam framing ataupun kedustaan-kedustaan. Atau mereka dusta di siang bolong. Ini diantaranya. Dan kita tantang secara umum, terutama mereka-mereka yang menuduh kita salafi wahabi hanya mengikuti Ibnu Taimiyah. Siapa yang mengajarkan karya-karya kitab-kitab sunnah tadi? Syarh Sunnah Imam Muzani. Karyanya muridnya Imam Syafi'i. Ya, hampir tidak pernah kita mendengar sama sekali di pondok mereka, di masjid kajian-kajian mereka mengajarkan kitab Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Karya Imam Ahmad Ushulus Sunnah. Nggak ada mereka mengajarkan kitab-kitab itu. Karena apa? Sangat bertentangan dengan akidah mereka. Gitu kok kita dituduh nggak bermadzhab, nggak ikut madzhab ulama-ulama salah. Ini sekali lagi dusta di siang bolong. Yang mengajarkan terutama di negeri kita kitab Ushulus Sunnah yang mereka katakan salafi wahabi, itu yang mengajarkan Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Mereka nggak pernah mengajarkan. Contoh sekarang di sini, akidah Ar-Razi. Nggak ada dari mereka yang mengajarkan kitab akidah Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Razi yang hidup di abad ketiga Hijriah atau lahirnya abad kedua, meninggalnya di abad ketiga Hijriah. Imam Abu Hatim Ar-Razi tadi lahir tahun 195 Hijriah. Kemudian warahala fi talabil ilmi saghiran. Beliau mulai belajar ilmu agama dari kecil. Wahwa ibnu arba'ata asyara sana. Waktu usia masih 14 tahun. Kalau kita kebalik 41. Tapi alhamdulillah masih mau. Semoga tetap istiqomah sampai meninggal dunia. Wartahala katsiran. Beliau banyak berkeliling. Bukan khuruj bawa kompor, bukan. Keluarnya ulama untuk belajar, bukan untuk dakwah. Paham? Ketika mereka sekali lagi masih belum paham ilmu agama, belajar. Bukan seperti orang-orang itu. Nggak paham ilmu agama, khurut untuk berdakwah. Apa yang mau didakwahkan? Kecuali apa? Al-jahal, kejahilan. Wa tawafa fil amsar. Beliau keliling negeri kaum muslimin, negeri para ulama, menimba ilmu dari para ulama. Itu sekali lagi, mereka punya kecerdasan, punya semangat, punya usaha. Itu tadi, safar, belajar kepada para ulama. Walau fi rahalati fi talabil ilmi akhbarun ajibah wa sabrun qalla an yujad bin insanin. Bahkan dikatakan luar biasa
cerita-cerita beliau tentang belajar ilmu agama dan kesabaran beliau yang bahkan tidak didapati dalam para penuntut ilmu agama. Kemudian kata beliau, wa yanbaghi ala tullabil ilmi an yaqra siyar haulil a'immah hatta yudriku annahu mahma badalu fa innahu qalil. Dan selayaknya bagi para penuntut ilmu agama untuk membaca sejarah para ulama-ulama, terutama tadi dalam belajar ilmu agama. Bagaimana usaha mereka yang luar biasa dalam belajar ilmu agama, dan itu untuk kita ini, istilah bahasa kita ngoco. Tahu ngoco? Bercermin. Nggak ada apa-apanya kita dibandingkan apa? Mereka. Contoh dari kalangan sahabat, Jabir bin Abdullah pernah berjalan dari kota Madinah ke negeri Syam 1 bulan hanya untuk menimba 1 hadis dari sahabat yang bernama Unais radhiyallahu taala anhu. 1 bulan dapat 1 hadis. Paham? Antum 1 jam saja sudah apa? Baik. Makanya sadar dirilah. Cuma jangan putus asa. Sebagaimana kata penyair Arab, ada syair Arab yang sangat indah. Kata penyair Arab, tashabbahu bil kirami illam takunu mislahum inna tashabbuh bil kirami falahu. Berusahalah untuk menyerupai orang-orang yang mulia, meskipun kalian nggak mungkin sama dengan mereka. Harus sadar diri. Nggak mungkin sama dengan apa? Ulama-ulama salah. Tapi kita apa? Sudah berusaha mendekat, menyerupai mereka. Inna tashabbuh bil kirami falah. Sesungguhnya menyerupai orang yang mulia itu suatu kemuliaan, suatu keberuntungan. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, Abu Hatim udda syuyukhul ladina sami'a minhum fabalaghu 3,000 syaikhan. Abu Hatim Ar-Razi dengan usaha keras beliau berkeliling dunia untuk menimba ilmu agama, kalau dihitung gurunya ada 3.000. Antum masih berapa? Ngaku belajar. Itu guru saya. Tapi kalau ngajian apa? Baik, ala kulin tadi, tashabbahu bil kiram, jangan putus asa meskipun nggak mungkin sama dengan mereka, tapi kita telah berusaha mengikuti jejak mereka dalam semangat thalabul ilmi. Nah, kemudian wa qad syuhida bil imama wal hifdz wal fiqh was shalah wal islah. Beliau dikenal dengan imam ahli sunnah sebagai pakar ahli hadis, tadi pakar jarh wa ta'dil dalam masalah fikih dan seterusnya. Wa tufiya sana sab'in wa sab'in wa mi'atain. Beliau meninggal dunia tahun 277 Hijriah. Usia berapa berarti? 82 tahun. Imam Abu Hatim Ar-Razi meninggal dunia rahimallahu rahmatan wasi'ah. Jadi meninggalnya abad ke-3 Hijriah. Baik, kemudian yang ketiga, wa amma Abu Zur Ar-Razi. Adapun Abu Zur Ar-Razi huwal imamul hafid Ubaidullah ibnu Abdul Karim Ar-Razi. Nama Imam Abu Zur Ar-Razi Ubaidullah bin Abdul Karim. Kalau Abu Hatim Muhammad bin Idris. Wa huwan masyhur bi Abi Zur'ah. Beliau dikenal dengan nama Al-Imam Abu Zur'ah. Ulida sana arba'in wa tis'in wa mi'ah. Ala tahqiq, beliau lahir tahun 194 Hijriah. Selisih setahun dengan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Imam Abu Hatim Ar-Razi sekali lagi tahun 195, Abu Zur'ah 194. Ini kakak kelasnya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Wartala fi talabil ilmi wa tawafa fil amsar, sama. Kebiasaan ulama mereka keliling di penjuru-penjuru negeri kaum muslimin belajar kepada para ulama di sana. Walaqiya katsiran min kibari syuyukhi ahlussunnah wa syuhida lahu bil imama wal hifdzi wal fiqhi fid din. Beliau termasuk pembesar ulama ahlussunnah di zamannya, juga ahli hadis. Hafizul hadis wa huwa syabun. Beliau banyak menghafalkan hadis dalam
masa muda beliau. Hatta qala Imam Ahmad rahimahullah, yahfad hadza syab tis'ami'ati alfi hadis. Mungkin sebagian kita enggak istilahnya enggak nutut istilahnya akalnya. Kata Imam Ahmad, Imam Abu Zur'a Ar-Razi itu menghafal 900.000 hadis. Kalau antum Taib, ini ulama, makanya sekali lagi tidak mungkin makanya jangan ngelama, paham tuh ya? Ikuti jejak ulama, namun jangan ngelama, jahil namun pura-pura jadi ulama. Kita nggak mungkin sama dengan mereka. Jangan mengatakan sebagaimana sebagian orang, ulama kan rijal, istilahnya laki-laki, kami juga rijal. Beda rijalnya, paham dong? Ini ulama salah luar biasa. Keilmuan mereka, hafalan mereka, diantaranya hafal Imam Abu Zur'a 900.000 hadis, dan itu betul. Adapun ada yang katanya sebagian orang sekarang, itu wali fulan hafal ribuan. Cuma kalau kita dengar kajiannya, bahasa Arabnya saja sudah naudzubillah min dzalik. Dan itu pun meskipun tidak menjamin juga dia di atas akidah salaf. Banyak yang hafal Quran, hafal hadis, namun sesat, menyesatkan. Cuma kalau ulama-ulama salaf, mereka menjamakkan antara hafalan yang banyak dan pemahaman yang sahih. Itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sering kita katakan hafalan itu baik, bagus. Namun yang lebih baik lagi pemahaman. Karena itu yang Rasul katakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan dalam urusan agama. Yufaqihu, dipahamkan. Al-faham, pemahaman yang benar, itu yang paling utama. Kemudian setelah itu hafalan. Jangan dibalik, hafalan dulu, pemahaman gampang. Nanti kalau sudah mau meninggal baru naudzubillah min dzalik. Anak ditargetkan pokoknya harus hafal, pokoknya harus ngambil sanad. Nanti masalah akidah, naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, al-faham itu yang lebih utama. Kalau bisa menjamakkan dua-duanya, itu tadi cahaya di atas cahaya, kebaikan di atas kebaikan. Kemudian kata beliau, hadza huwa syab wal Imam Ahmad yashhad alahu annahu yahfad tis'ami'ati alfi hadis. Tufi rahimallah sana arba'in wasitin wa mi'atain minal hijrah. Imam Abu Zur'a Ar-Razi meninggal tahun 264 Hijriah. Sebelum Imam Abu Hatim Ar-Razi. Usia berapa? 70 tahun. Ini usia dari Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Taib. Mereka berasal dari Khurasan. Khurasan itu dari Afghanistan sekarang yang ada perbatasan dengan Iran. Khurasan. Taib, lanjut atau cukup dulu? Atau ada soal jawab? Nah, mana panitianya? Bismillah. Lanjut apa soal jawab atau berhenti sampai di sini? Nah, tafadhol kalau ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi terutama kita, persilahkan, tafadhalu. Dan tadi seperti yang kita sampaikan, pertanyaannya harus berbobot biar bermanfaat. Kalau nggak ada pertanyaan jangan memaksa, nanti munculnya yang aneh-aneh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini apa niatnya? Kalau datang ke sini hanya ingin mendapatkan doa-doa dari para penghuni ini, termasuk ikan-ikan yang ada di laut. Terus, tapi kalau yang kriteria 6 ini kita nggak memiliki. Apakah kita itu tetap mendapatkan doa-doa dari makhluk yang ada di dunia, apa bagaimana Ustaz? Terus kedua,
setiap kita keluar dari pengajian ini mendapatkan sakinah. Nah, Apakah itu pemahaman apa itu dikatakan khurafat atau bagaimana Ustaz? baik. Yang pertama wajib kita yakini thalabul ilmi, belajar ilmu agama itu banyak keutamaan dan pahalanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah menyebutkan keutamaan pahala belajar ilmu agama lebih dari 100 keutamaan. Maka kalau niat kita datang ke majelis ilmu untuk menggapai keutamaan-keutamaan tadi, insya Allah dapat pahala, dapat. Cuma ilmu ini yang tadi, kalau mau mendapatkan ilmu, harus dengan apa? Resep dari Imam Syafi'i tadi. Kalau keutamaan, dapat keutamaan, dapat pahala tuh. Cuma dapat ilmu atau enggak, wallahu alam. Kalau masih nggak semangat atau mungkin asal-asalan saja. Tetap, makanya kita katakan jangan putus asa meskipun kurang bisa hafalan dan seterusnya, datang. Suatu saat mungkin akan apa? Allah bukakan. Sebagaimana dulu ulama pernah mengatakan talabnal ilma lid dunya fa'aba illa antakuna lil akhirah. Awal kali kami belajar ilmu itu karena dunia. Kata ulama, sebagian ulama salaf. Awalnya demikian, namun akhirnya apa? Kami ikut akhirat. Paham? Makanya terus banyak berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma, dan seterusnya. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinin. Cuma kalau bisa niatkan yang lebih dari itu. Jangan hanya sekedar agar mendapatkan tadi sakinah, itu betul bukan khurafat. Rasul yang mengatakan dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyyatumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakaramallahu fiman indah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca ayat Al-Qur'an, saling mempelajari ayat Al-Qur'an, kecuali turun kepada mereka sakinah. Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, betul. Cuma kalau bisa jangan hanya niatkan untuk mendapatkan sakinah saja, apalagi sampai kebablas. Mulai dari awal assalamualaikum masih dengar sampai waalaikumsalam. Baik, jangan. Ini tetap niatkan. Ini tadi para ulama salaf, kita ikuti jejak mereka. Apa semangat mereka? Itu untuk ilmu. Paham? Dan itu yang paling apa? Dianjurkan Rasul, man yuridillahu bi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, kita semuanya mau kebaikan, dan di antara jalan kebaikan ilmu. Kalau dapat sakinah harta nggak dapat ilmu, rugi kita. Paham Pak ya? Nah, wallahu taala alam. Ada yang lain? Nah, silakan. Pak Ustadz izin bertanya. Betul. Di mana Pak Ustadz sekat atau batas mempelajari akidah, yakni untuk memperdalam pemahaman kita terkait kebesaran Allah dengan sekedar mempertanyakan kebesaran Allah. Terkadang ketika kita ingin mempelajari sesuatu, kita menyusun sebuah rumusan masalah. Sedangkan posisi kita tidak seperti ulama-ulama besar sebagaimana yang Ustadz sebutkan. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak tersesat ketika mempelajari kebesaran Allah dengan hanya sekedar mempertanyakan perihal kebesaran Allah. Taib. Kalau kita mau selamat, mau istiqomah di atas siratal mustaqim, maka harus tadi ikuti jejak ulama as-salaf. Jangan ngarang metode sendiri dalam belajar akidah. Apalagi bertanya hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, yang akal kita nggak akan mungkin bisa sampai kepadanya. Bahkan itu yang dilarang oleh Rasul SAW. Rasul mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah tanda-tanda kekuasaan Allah, namun jangan memikirkan tentang zat Allah. Makanya Imam Malik rahimahullah ketika ditanya kaifastawa, bagaimana Allah istawa, Imam Malik pun marah sampai orang itu diusir. Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib,
yang akal nggak akan mungkin sampai kepadanya, maka itu dilarang dalam syariat. Cukup memikirkan tanda kekuasaan Allah, maka akan sampai kepada mengagungkan Allah, sampai kepada tadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jangan sampai muncul pertanyaan-pertanyaan yang itu bisa dikatakan bisikan asyaitan. Sebagaimana kata Rasul, kata Rasul, setan akan datang kepada salah satu dari kalian, akan bertanya, siapa yang menciptakan kalian? Kalau dijawab Allah, nanti muncul pertanyaan, siapa yang menciptakan? Allah. Na'udzubillah min dalik. Kalau sudah sampai pertanyaan seperti ini, harus diberhentikan, diperangi, ta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, cukup dengan kita mempelajari kitab akidah salaf, maka akan selamat dan insya Allah akan bisa mengarah kepada at-ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salaf qudwah kita, para sahabat terutama. Makanya mereka nggak pernah bertanya-tanya yang aneh-aneh, apalagi yang berkaitan dengan zat Allah, dengan sifat Allah. Cukup dipelajari ayat-ayat Allah, tetapkan nama dan sifat Allah. Maka akan ada pengagungan kepada Allah. Jangan membuat metode sendiri. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa'in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika mereka manusia beriman, berakidah sebagaimana imannya kalian, wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Ini jaminan dari Allah. Kalau kita beriman, berakidah, bertauhid sebagaimana akidah imannya para sahabat, maka akan apa? Mendapatkan petunjuk. Jadi kata-kata tadi mohon dipahami dengan baik. Kita nggak mungkin sama dengan salaf, yaitu dalam kedudukan, keutamaan. Namun dalam akidah harus sama. Paham ya? Jangan disalah pahami. Oh, nggak mungkin kita bisa seperti akidah mereka. Bisa. Dengan apa kita belajar akidah mereka. Paham? Namun kalau masalah kedudukan, masalah keilmuan, sebagaimana tadi, nggak mungkin sama dengan apa mereka. Namun metode dalam berakidah, metode dalam beriman, Allah memerintahkan kita mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Ada yang lain? Ya, silakan, Pak. Oh, ini yang sudah kita sampaikan tadi. Imam Abu Hatim punya putra namanya Abdurrahman. Abdurrahman bin Abi Hatim. Abdurrahman bin Abi Hatim sering bertanya kepada ayahnya. Paham, Pak ya? Ya, ini dalam berbagai pembahasan. Salah satu pembahasannya yaitu kitab ini. Paham, Pak ya? Dan Imam Abdurrahman bin Abi Hatim juga bertanya kepada Imam Abu Zur'ah dalam masalah kitab ini. Paham, Pak ya? Jadi yang 3.000 soal jawab itu di luar kitab ini. Salah satunya hasilnya kitab ini. Dan ini pertanyaan juga diajukan oleh Abdurrahman bin Abi Hatim kepada Abu Zur'ah Ar-Razi setelah bertanya kepada ayahnya. Paham, Pak ya? Nah, ada yang lain sebelum kita tutup? Gimana? Cukup? Masih kurang 5 menit jam 6. Cukup. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.